pada banyak duit ya Bu? Iya dong, hebat dong artinya. Bikin iri artinya itu. Loh, kalau iri berarti kamu tanda tak mampu. Jangan-jangan kamu nggak hebat loh anak ibu. Wow, dari 100 jutanya minta Bu. Loh. Oh, kamu kaitannya 100 juta. Ya kan sekarang tuh banyak yang di medsos-medsos itu yang umur 25 tahun sudah punya 100 juta, 22 dari apalah bisnis ini itu yang saya. Harusnya begitu Dan. Wah. Jadi kamu nggak punya, belum ada Dan. 100.000 gimana? Itu bukan pencapaian ya? 100.000 ya? Kalau mau punya 100 juta pertamamu, ibu panggil temannya. Bukan ini koperasi simpan pinjam. Kita bicara aja sama ahlinya ya. Okay. Sebenarnya bukan teman ibu, ini generasi muda juga sebenarnya. Oh. Generasi muda. Atau jangan-jangan di bawah saya ya. Dia sudah punya 100 juta ya. Baiklah, Anda juga kepengen punya 100 juta pertama Anda, seperti apakah caranya? Kita bahas di podcast kali ini ya. Sebelumnya silahkan like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini sebanyak-banyaknya. Plus jangan lupa silahkan follow Instagram Diani Pranata dan dapatkan banyak informasi menarik seputar podcast Dunia Diani. Nah, Dan sudah ibu hadirkan nih. Namanya Desvalia. Aku nggak mau manggil ibu Desvalia. Panggilnya apa? Desvalia. Eva. Kalau dipanggil Desvalia suka nggak nengok sebenarnya. Oh gitu. Panggilnya Eva. Oke. Jadi Eva ya. Iya, betul Eva. Jadi gimana? Saya mau 100 juta pertama. Ntar deh kenalan dulu deh. Kenapa langsung duit dong? Kalau duit cepet ya. Semangat. Loh, tapi emang bener ya, Fa, kita juga setuju. Money is not everything, tapi sayangnya everything needs money. Iya benar. Kalau katanya uang bukan nggak bisa bikin bahagia, mungkin uangnya kurang banyak. Oh, Itu yang Diani senang tuh dari dia tuh. Bener loh, sahabat Diani nggak boleh takut bicara uang. Orang tuh suka ngerasa, jangan bicara uang lo kayak matre. Jangan. Kalau kita takut bicara tentang uang, nanti uang nggak mau datang sama kita. Kalau kata Coach Yudi begitu, jadi nggak boleh. Nggak boleh takut sama uang. Ya nggak boleh tuh materialistis, menghambakan uang iya, tapi uang kita perlu kok, ya. Nah, kamu mau kenalan apa sama Eva? Siapa sih? Lo siapa? Yang pasti dia sudah menikah. Oh iya, udah menikah. Baru Ini aja anak aku. aku ini. Dia siapa emang nggak aku lagi? Kurang banyak kali duitnya. Ya, Iya, ini betul. makanya. Nah, terus yang aku suka dari Eva ini, jadi kalau menikah tuh katanya jangan terlalu cinta di awal-awal sama waktu pacaran, jangan terlalu cinta sama pasangan supaya waktu menikah tangki Cintanya Cintanya masih ada tempat buat overflow gitu. Tuh. Kalau udah lupa-lupa di awal kan pas perjalanan udah setengah. udah iya tuh. Misalnya sebelum nikah ditanyain udah punya utang apa gak kayak gitu, terus kayak udah punya asuransi belum, UP-nya berapa, keluarganya punya asuransi gak kayak gitu. Tuh, jadi sebelum nikah itu perlu ditanyain. Soalnya banyak kan orang cerai sekarang kan gara-gara orang ketiga atau enggak masalah ekonomi. Betul. Gitu. Iya. Jadi tanya dulu gitu, kantongnya ada isinya gak nih? Gitu. Iya, jadi bukannya kita materialistis tetapi realistis. Iya, Namanya tuh itu. Jangan nanti sesudah menikah, ya ternyata ini nggak ada, itu nggak ada, terus malah jadi berantem, ya. Apalagi kalau cewek-cewek yang bisa kerja kan otomatis kan males banget gitu ya, nggak katanya kan kalau cinta harus mau temenin dari nol. Kayak no, kita kan nggak nol. Kita jangan ajak susah dong. Iya kan? Kita sudah berkarir dan sudah tidak dari nol. Mungkin itu kenapa saya nggak laku-laku. Nggak. Mungkin kamu sudah dari nol. Habis ini. saya. Oke, jadi kesibukan di hari-hari ini apa ya Pak? Aku sebagai CEO dari Hartana Group. Hartana Group itu kita lagi fokus kembangin koperasi konsumen kita sebenarnya. Iya. Koperasi yang emang fokus ada simpan pinjam, terus pengembangan UMKM, terus ada juga untuk yang ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Jadi sebenarnya cara mendapatkan 100 juta pertama Anda itu juga lewat ini ya, lewat koperasi. Enggak, justru 100 juta pertama aku itu dari gagal nikah. Oh, saya juga baru dengar nih. Jadi aku dari SMA itu udah kerja, terus waktu itu punya mantan, terus kan memang ekonominya dia tuh jauh banget dari aku. Jadi aku mikir aku kepengennya harus nabung nih buat nikah gitu, at least kayak baju aku atau enggak keluarga aku yang iniin gitu kan, aku yang bayarin. Akhirnya kerja sama dia bareng gitu, terus kekumpul lah 80 juta waktu itu, terus akhirnya nggak jadi nikah.
Tapi gak jadi nikah, tapi ada uangnya kan. Ada uangnya gitu. Gagal nikah dapat 100 juta ya. Tapi kan itu Kenapa itu karena itu poinnya ya? Karena kerja nabung dapat segitu. Justru 100 juta pertamaku itu gara-gara gagal nikah gitu. Tapi kalau yang sekarang kita mau share bukan karena gagal Bukan, nikah. semoga tidak gitu juta, iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk anak muda itu kita selalu saranin gitu ya dari tim kita, kalau bisa tuh uang tabungan itu disisihkan, bukan dari sisahan kayak gitu. Jadi kita tuh selalu campaign, ayo nabung itu bukan sisahan, tapi disisihkan dari awal kayak gitu. Makanya kita selalu punya campaign, ayo 100 juta pertama yuk dicicil gitu. Soalnya anak muda kan itu nabung tuh bete banget. Itu bahasanya juga bagus, Iya. dicicil jadinya. Iya. Soalnya kalau enggak nanti yang ada gajian tapi hilang begitu Iya, aja, betul. lewat begitu aja. Coba kalau pas gajian yang pertama dibayar apa? Cicilan. Kartu kredit. Benar, Betul. makanya bahasanya Kan kamu nggak dicicil diteleponin. Nah, makanya betul. sama bahasanya dia. Dicicil. Oh. Kalau dinabung kan males kan, tapi kalau saya kayak mau 100 juta nih dalam berapa lama? Oh, Kayak gitu iya, dalam iya, iya. 5 tahun kelamaan gitu kan, ya udah dibikin 3 tahun, tapi kan duitnya lebih besar dong gitu. Karena Iya. untuk milenial sahabat terbaiknya kalau belum punya uang adalah waktu. Iya, Benar. benar. Iya kan anak muda kan punya waktu nggak, tapi nggak punya duit kan. Ya udah makanya dicicilnya tuh dari lebih paling muda, lebih muda sama lebih sedikit nggak apa-apa gitu. Yang penting waktunya panjang. Dan konsepnya adalah dicicil. Kalau Dicicil. nabung ada orang Harus. bukan ada sih, banyak orang yang bilang ya itu Iya. ada yang bisa ditabung. Ditabung udah habis. Udah duitnya. habis, nggak ada yang Apa sih tersisa. buat bayar cicilan ya udah mendingan kita Bahasanya cicil aja cicil. 100 juta. Mindset pertamanya itu Yes, ya. betul. Kita kenapa kita bikin program itu 100 juta pertama gitu. Jadi kita udah lakuin survei gitu ya. Banyak banget anak-anak muda yang udah 5 tahun kerja, duit di ATM-nya tuh nggak dikit, nggak ada, Iya. nggak ada tabungan, nggak ada dana pensiun, nggak ada dana, nggak punya Sakit, asuransi, nah, nggak punya dana darurat, Iya. kayak gitu. Dan kalau dilihat-lihat surveinya itu 57% penghasilan mereka tuh entah kemana. habis begitu Iya, aja. habis. Iya, iya. Sisanya baru mereka, kok duit gue udah tinggal setengah ya, kayak gitu. Kalau mereka kadang-kadang kan, apalagi dengan cashless, sekarang kan transfer, itu kan Iya. nggak berasa banget gitu, Iya. keluarin duit. Makanya abis ini kita ada programnya. Aku beneran ikut nih habis Iya, ini. betul. Kamu Oke. mau dengerin nanti. Jadi Produknya bener-bener- cicil juga. Iya benar-benar real cicil. Nah, Jadi apa yang harus dilakukan biar mencicil itu? nah ada berapa program? Kalau misalnya di koperasi kita itu memang ada beberapa produk gitu ya. Yes. Kita bantu untuk yang memang udah punya uang lebih, terus mau ibaratnya disuruh kerja duitnya, tapi ada juga yang misalnya memang belum ada modalnya untuk kayak masuk ke deposito kan minimal 10 juta gitu kan. Nah, kita juga ada program yang jangka panjangnya itu. Kita lagi mau coba usahain buat yang ada jangka waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Kenapa sih harus agak jangka panjang? Balik lagi kan anak muda nggak ada duit ya kan. Jadi kayak waktu terbaiknya adalah waktu kayak gitu. Kita sih encourage-nya mereka nggak muluk-muluk lah. At least kayak yang pertama harus mereka lakukan itu cash flow-nya tuh harus aman dulu sebenarnya. Iya. Betul, jadi kayak dari gajian sebenarnya aku selalu encourage untuk anak-anak muda yang bekerja di perusahaan, walaupun dapat asuransi dari perusahaan, ada baiknya punya asuransi sendiri. Soalnya kalau amit-amit, misalnya kita udah puluhan tahun kerja di sana, terus udah usia 40, perusahaannya kolaps, tutup, atau nggak diberhentikan, kita mau masuk asuransi itu udah Asuransi, mau. iya. Jadi kayak anak muda beli asuransi, nggak usah Gak usah banyak pikir gitu, deh. nggak usah banyak pikir ya, karena murah, udah itu aja. Karena kalau masih muda asuransinya murah. Kayak gitu. Jadi gitu, cash flow-nya lancar, baru Iya. kayak mereka amanin punya asuransi gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit kalau ada kejadian itu mereka nggak terhambat cash flow-nya, baru deh mulai nabung. Dari nabung baru investasi. Tapi kan kalau anak muda sekarang kan langsung investasi kayak gitu. Kenapa? Makanya mereka kayak ada yang sampai bunuh diri karena itu sebenarnya cash flow mereka belum lancar, mereka belum punya Tahu-tahu kayak udah investasi. iya tiba-tiba udah investasi kayak gitu. Jadi sebenarnya 100 juta tuh doable banget loh. Tuh, Gitu. double dan Double banget, benar-benar bisa diraih dan itu dalam bisa ya 3 sampai 5 tahun kerja. 3 sampai 5 tahun kerja. Dengan sisihin 2 juta aja gaji kita, 2 juta tuh kelihatan kayak gede banget ya. Tapi kita sebenarnya ngopi tuh 2 juta loh 1 bulan. Kalau Iya. anak-anak, apalagi anak-anak sekarang main ya. gitu ya. tanpa berasa ngopi ya sebulan Iya, 2 juta ya. Sebenarnya kita
bisa beli itu ya fireboat. Pakai kapal api. Yang keliling pakai sepeda itu lah ya. Starling. Fireboat gitu kan. Sebenarnya nggak usah Starbucks lah, fireboat aja gitu. Dulu aku juga waktu yang dari 80 juta modal aku yang gagal nikah itu, aku beli apartemen. Jadi waktu itu cicilan investasi pertama aku itu apartemen. Apartemen aku itu cicilannya 5 juta 1 bulan. Gaji aku UMR 4 juta. Loh, Terus caranya aku menghemat gimana caranya? Udah deh aku tinggal sama orang tua. Kan biar nggak usah bayar kosan, makan juga kan malam dapat gratis kan. Jadi aku udah 80 juta aku taruh deposito. Jadi tiap bulan itu aku sisihin tuh, aku cuma ambil 2 juta doang dari gaji aku, 2 jutanya itu buat bayar, 3 jutanya tiap bulan aku ambil. Jadi aku punya target gitu loh, aku masa 1 tahun, 2 tahun nggak naik gaji sih kayak gitu. Sampai akhirnya udah, karena kepepet jadi kayak ada aja jalannya gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba dalam 1 tahun naik gaji kayak gitu. Jadi kayak sekarang nggak usah potong dari gajinya lah gitu. Udah bisa. Jadi makanya aku selalu encourage kalau belum nikah, masih single, kalau bisa banyakin cicilan deh. Iya, banyakin cicilan. Cicilan doang. Cicilan emas. Iya, masih. Soalnya kalau duit di ATM tuh masih habis. Nggak mungkin enggak. Gitu. Oh iya, soalnya si Eva bilang pokoknya duit di ATM-nya dia tuh hampir nggak ada, lebih baik dikit begitu. Gitu. Jadi aku selalu setiap paling di ATM aku paling 2 juta, 3 juta gitu. Karena pasti habis. Entah apanya, jadi kayak masih ada. Jadi kalau saya kayak di mall gitu, aku sering banget kayak decline ya duitnya habis, baru nanti transfer lagi gitu. Aku makanya punya beberapa ATM gitu yang memang kayak nyambung sama MBI itu aku limitin banget ya, soalnya kayak karena aku transfer gitu nggak berasa gitu sih. Makanya ya itu 100 juta pertama sebenarnya 2 tahun 3 tahun kerja kalau kita gigih ya, maksudnya berarti komit, itu pasti bisa kok gitu. Sekarang program-programnya Pak, kasih tahu Pak, ada apa aja tadi? Kayak kita ada yang paling baru, itu yang paling mungkin yang tadi Bu Deni mau ikut, ada cicilan emas. Iya, LM, saya mau itu. Betul. Untuk juga mulia. Untuk tim. Oh, juga nanti. Wow. Murah banget loh, dari mulai dari 200 ribuan. Tuh, 200 1 ribu. bulan kayak gitu. Daripada hilang kemana nggak jelas. Oh iya. Yang penting kan ada ikut kalau harus Jangan salah loh, aku DP rumah aku itu dari cicilan emas aku. Jadi aku setiap ada duit, kan aku takut banget kan kayak duit cash. Jadi kalau setiap ada duit, bisa lebih nih ada duit sisa 3 juta, aku pasti langsung kayak beli LM atau enggak aku beli dolar. Pas lagi pandemi ada yang kayak jual murah, itu aku langsung kumpulin DP, aku jual-jualin kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu disuruh DP nih 100 juta kan belum tentu ada kan. Tapi karena ibaratnya aku sudah cicil gitu, pas ada kayak butuh kayak kesempatan bagus banget gitu untuk aku DP rumah, ya aku langsung jual, aku likuidasi kayak gitu. Karena kalau cash pasti habis. Iya, benar. Kalau LM kan kita harus kayak ke pasar dulu gitu, paling gampang ya, atau nggak kayak cari toko emas. Jadi harus setidaknya ada effort. jadi setidaknya harus cari sesuatu yang sulit di cashin Iya, gitu loh. Itu masih disimpan di mana nanti? Masanya nanti kita ada safety box kayak gitu. Kenapa mau Kalau coba? dibawa sendiri kan nanti Enggak. dijual sendiri. Kalau sendiri cepet-cepet dijual juga. Nah, nanti koperasi itu pas kita udah komit itu udah langsung kita beliin dulu. Justru kan kita kan ngiket harga LM-nya kan. Jadi LM-nya itu udah kita beli, ditaruh di safety box di Hartana. Di LM itu kan ada nomor serinya ya. Jadi pas kontaknya itu udah ini punya Bu Diani nih LM-nya yang ini Iya, ini punya Daniel gitu. Pas udah nyampe, udah selesai gitu, udah tebus. Nah, itu udah sesuai gitu. Jadi nggak ditukar-tukar. Itu yang pertama. Yang pertama. Kalau Dan bisa mulai dari 200.000 saja per bulan. Kita ada produknya itu ada 6 bulan dan 12 bulan gitu. Kebetulan kita pakainya LM Antam. Jadi mungkin lebih gampang ya buat di daerah gitu. Terus ada juga untuk deposito biasa gitu ya, yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu mulai dari 10 juta. Itu deposito. Semua produk kita tuh udah net bunganya gitu. Jadi kan banyak banget yang kemarin kan ada tuh artikel, tahu gak sih kalau penduduk Indonesia tuh nabung tuh 0% loh. Iya, karena ada potongan ada pajak, admin, segala admin, pajak dan lain-lain. Kalau kita udah net gitu, kita nggak ada biaya admin, pajaknya juga net kayak gitu kan.
itu yang deposito biasa ya kayak simpanan berjangka. Tapi ada juga yang jangka panjang, itu mulai dari 3 tahun dan 5 tahun. Itu biasanya buat anak-anak muda yang mau kayak cicil ke Korea, cicil umroh, cicil ke Holy Land, atau enggak cicilan dana pendidikan anak gitu. Kalau aku sendiri udah 2 tahun jalan itu cicil dana pendidikan anak kayak gitu. Namanya cicilan jangka panjang. Cicilan simpanan pasti namanya. Simpanan pasti. Tapi karena 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun kayak gitu. Itu bunganya startingnya 500.000 doang. 500.000. Kayak gitu. 3 sampai 5 tahun udah bisa umroh atau misalnya pendidikan anak. Jadi nanti tinggal dilihat nih, biayanya berapa, nanti kita hitung mundur kayak gitu. Sistemnya kayak asuransi aja sih, kayak mau duit berapa nih, ya udah nanti dihitungin mundur kayak gitu. Kalau aku sendiri untuk cicilan pendidikan anak itu 1 bulan tuh 1 juta. Kayak gitu. Kan lumayan ya nanti pada saat anaknya ini. Iya betul. Soalnya kita pakai untuk yang jangka panjang itu kita pakai konsep KJP dunia ke-8, pakai compound interest, bunga berbunga. Compound gitu. interest. Makanya itu kayak efektif banget buat multiply uang kita gitu. Kalau kan pada bilang, kenapa kok nggak 1 tahun aja gitu, nggak berasa. Kalau anak muda kan kalau nabung, ya cuma 100.000. Coba jelaskan sedikit Pak. Compound interest itu berarti kan misalnya uang kita 1 juta. Terus menjadi 100 misalnya. Nah, yang dihitung itu 1.100.000 tambah 1 juta dibungain lagi. Iya. Bunga berbunga. Compound interest, bunga berbunga. Jadi kalau misalnya kita pakai hukum 72 sih, jadi kita bakal kaget banget kalau lihat angkanya ya. Kalau misalnya compound interest itu kan biasa aja, tapi pas dibandingin 20 tahun gitu ya, itu tuh dari 300 juta orang yang naruh 1 juta doang, itu tuh bisa 1 M loh gitu kan. Orang bilang, tapi 20 tahun tuh lama banget nabung gitu. Aku selalu bilang, coba tanya mamamu umur 40 tahun pegang 1 M cash gak gitu, belum tentu kan gitu. Yes. Nah, jadi makanya jadi 20 tahun kalau biasa misalnya 300 juta dengan di sini karena compound interest bisa 1 M. Lebih cepat. Percepatan ya. Percepatan gitu. Makanya harus taruh di sesuatu yang aku selalu ngajarin. Kalau asuransi itu buat proteksi aja, jangan buat investasi. Buat investasi. Tapi aku proteksi. Nggak menentang insurance ya. Aku punya 4 insurance gitu. Tapi maksudnya kalau di asuransi itu kan kayak tabel, terus ada tanda bintang kan. Angka ini kalau misalnya lagi bagus pasar atau apa. Sedangkan kalau kita untuk yang pasti kita harus taruh di tempat yang bunganya juga pasti. Artinya kayak hitungannya itu udah fix kayak gitu loh. Makanya kalau buat yang jangka panjang ya kalau bisa cari yang pasti. Asuransi atau proteksi aja. Kita sering banget tuh kawinin produk asuransi sama produk kita gitu. Jadi yang memotivasi Eva membuat koperasi Hartana ini itu karena bisa percepatan, bisa apalagi bantu orang. Betul. Jadi sebenarnya untuk koperasi ini kita bikin karena aku dan Pak Joni gitu ya, ketua koperasinya itu benar-benar pengen bantu keuangan Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya menurut survei itu 2030 tuh kita bakal bisa jadi ekonomi nomor 5 loh di dunia dengan adanya anak muda gitu ya. 5 tahun lagi tuh kita semua anak milenial yang bakal ada di pasar gitu. Tapi kalau misalnya mereka dengan keuangan yang sekarang itu pasti hancur banget gitu loh. Dikit-dikit healing ya. Healing hilang. Ini hilang gitu kan, duitnya hilang gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa bantu mereka punya satu platform gitu ya, wadah untuk nabung, untuk bisa mulai siapin masa depannya gitu. Soalnya dari aku pribadi, aku tuh sangat pengen banget tuh anak-anak muda tuh lepas dari sandwich generation gitu. Aku lihat kayak aku kenapa sih kok bisa sih Eva kayak hebat banget ya bisa cicil rumah, apartemen, mobil sendiri kayak gitu baru berapa tahun kerja. Aku pikir kayak bukan karena Evanya hebat sih, tapi karena orang tua aku tuh masih bisa menghasilkan duit mereka sendiri gitu loh. Aku sama sekali nggak ada tanggungan orang tua aku gitu. Aku cuma bayarin orang tua aku cuma asuransi doang kayak gitu. Nah itu juga satu hal yang menarik banget. Aku bayarin asuransi mamaku kan udah tua ya. Tapi aku mikir gini, kalau mamaku sakit, aku pasti keluar duit juga kan. Iya. Jadi mending gue cicil aja dari sekarang gitu. Soalnya lumayan kan, misalnya kayak aku
aku asuransi misalnya masih muda paling di bawah 1 juta gitu kan. Tapi mamaku karena memang udah usia jadi 2 juta gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah, mama kalau udah tua masuk rumah sakit juga dibandingin 10 juta gak sih? Dibandingin mama nggak ada asuransi terus sakit. Betul, kayak gitu. Jadi ya itu aku ngerasa aku beruntung banget punya orang tua yang nggak harus aku biayain kayak gitu. Jadi aku ngeliat, oh temen aku kok gajinya banyak, tapi kenapa ya kok nggak ada apa-apa gitu. Iya, Pas aku karena lihat, oh ternyata harus bayarin utang orang tuanya meninggal bayar pakai kartu kredit mereka. Dia harus atau orang tuanya sakit. Iya, orang tuanya sakit, dia harus bayarin. Aku sampai kayak sedih banget sih itu yang kayak temen aku harus bayarin orang tuanya udah meninggal, cicilan kartu kredit. Padahal dia kerja di Big Four. Bayangin dia nggak punya aset, dia harus makan tuh murah, naik kereta, kayak gitu-gitu kan. Aku jadi kayak ngerasa, oh aku grateful banget punya orang tua yang bisa cari uang sendiri. Jadi aku ngerasa, oh aku harus kayak gitu juga buat anak aku gitu kan. Jadi aku ngerasa, oh ya kalau anak-anak muda sekarang ya harus dibikin gimana caranya mereka pensiun tuh masih bisa ada uang. Iya. Gitu sih. Oke, jadi udah nggak sabar nih. Iya nih. Nah, gimana Kak? Kalau mau menghubungi Eva, kita bicara ke sahabat dia nih. Oh ya, kalau misalnya untuk mau anak-anak muda yang mau capai 100 juta pertamanya bersama Koperasi Hartana, boleh follow Instagram kita di Koperasi Hartana atau enggak juga bisa cek di website kita Koperasi Hartana kayak gitu. Nanti akan ada customer service kami yang namanya Hana gitu ya. Kita akan dibantu gitu. Untuk khusus buat yang timnya Bu Diani nanti kita kali ini waduh. Ayo kan. Udah nggak sabar ya. Iya. Oke, Eva, thank you. Makasih Eva. Iya, atas waktunya udah diundang. Juga terima kasih tentunya untuk sahabat Diani, semoga semakin menginspirasi dan juga penasaran nih bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan 100 juta pertama. Ya silahkan untuk langsung bergerak setelah saat ini, ya, dan juga bergerak untuk like, subscribe, dan juga share channel ini sebanyak-banyaknya, dan follow Instagramnya Diani Pranata. Sekali lagi, salam keluarga langgeng sejahtera.